MTA. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum K13. Apa sih kurikulum K13 itu? Nah, kurikulum K13 adalah kurikulum yang diterapkan di Indonesia menggantikan kurikulum KTSP 2006. Nah, kurikulum K13 ini pertama kali dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Muhammad Nur pada tahun 2016 melalui keputusan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional. Beberapa konsep dalam K13 ini, yang pertama adalah landasan pelaksanaan kurikulum K13. Landasannya ada 5, yakni yang pertama landasan filosofi, di mana filosofi dari pendidikan dan Pancasila tersebut. Selanjutnya yaitu landasan konseptual, di mana kurikulum ini diberlakukan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi dan berkarakter. Selanjutnya yaitu landasan teoritis, di mana kurikulum ini berdasarkan dari standar kompeten lulusan atau SKL. Selanjutnya yaitu landasan empiris, di mana kurikulum akan dibentuk berdasarkan perubahan zaman saat ini, bagaimana yang akan dibutuhkan ke depannya. Yang terakhir yaitu landasan yuridis, di mana kurikulum selalu dan tetap akan berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan. Kurikulum sendiri dikembangkan bertujuan untuk memberikan atau menghasilkan lulusan yang produktif, inovatif, dan kreatif, sehingga kualitas kedepannya itu semakin baik lagi melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi lulusan-lulusannya itu tidak hanya memiliki pengetahuan, namun juga memiliki keahlian di bidang tertentu, sehingga tidak hanya segi materi, namun dari segi skill, kemampuan juga bisa. Selanjutnya yaitu standar isi. Nah, di sini ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompeten lulusan atau jenjang jenis pendidikan dari jenis pendidikan tersebut. Nah, standar isi ini berupa materi yang digunakan atau yang dipelajari pada kurikulum K13 ini dibuat sesuai dengan kriteria muatan wajib yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu juga berdasarkan dengan konsep keilmuan, karakteristik satuan sekolah tersebut berdasarkan dengan jenjang pendidikan tersebut. Jadi misalkan dari sekolah SMK, berarti itu nanti standar isinya menyesuaikan, karena SMK itu berdasarkan melalui lebih ke tekniknya, jadi lebih banyak nanti tekniknya seperti itu. Selanjutnya prinsip pengembangan. Nah, pengembangan kurikulum ini mengacu pada standar pendidikan nasional pada UU nomor 32 tahun 2013 tadi. Nah, kurikulum ini disesuaikan melalui tujuan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Selain itu juga kurikulum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tingkat pusat atau yang dikelola oleh pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu tingkat daerah melalui provinsi. Selanjutnya melalui jenjang pendidikan. Maksud dari jenjang pendidikan ini adalah satuan dari pendidikan yang ada. Nah, selanjutnya yaitu standar dari proses kurikulum tersebut. Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan berdasarkan kompetensi dari siswa atau peserta didik dengan melalui proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi serta pengawasan. Jadi proses pembelajarannya dalam proses pelaksanaan kurikulum ini dimulai dengan proses pembelajaran, adanya interaksi antara tenaga pendidikan dengan para peserta didik. Selanjutnya adanya penilaian dari hasil proses pembelajaran tersebut. Lalu adanya pengawasan, di mana proses itu akan diawasi bagaimana kekurangannya, bagaimana kendala-kendalanya. Apa saja pun suatu kurikulum tidak mungkin lepas dengan adanya rancangan proses pembelajaran atau sering kita dengar dengan istilah RPP. Nah, menurut Perkemendikbud nomor 56 tahun 2013 tentang standar proses adanya RPP ini,
yaitu merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka yang dilakukan untuk satu pertemuan atau lebih, dikembangkan melalui adanya silabus dan adanya KD atau kompetensi dasar. Nah, langkah membuat RPP yang pertama yaitu melakukan analisis program pada semester tersebut. Jadi program apa saja yang akan dilaksanakan itu dianalisis. Selanjutnya yang kedua yaitu pengembangan RPP tersebut berdasarkan kriteria-kriteria atau rambu-rambu yang telah ditetapkan, baik itu dari pusat maupun dari jenjang pendidikan tersebut atau sekolah itu sendiri. Selanjutnya yaitu komponen RPP. Komponen RPP yang harus ada yang tersusun dalam RPP yaitu yang pertama adalah dengan adanya identitas pembelajaran. Identitas pembelajaran, waktu, proses pembelajaran, kompetensi dasar, sumber dan media pembelajaran, hingga evaluasi penilaian hasil pembelajaran itu. Itu adalah hal yang harus ada dalam bentuk RPP, dalam RPP tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip penggunaan RPP. Prinsip penyusunan RPP. Hal yang akan menjadi pertimbangan dalam menyusun RPP yang pertama dimulai dengan adanya karakter dan kemampuan peserta didik harus disesuaikan. Jadi tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka harus sesuai seimbang dengan kemampuan peserta didik. Selanjutnya partisipasi aktif dari peserta didik, pembiasaan gemar membaca dan menulis, serta adanya keterkaitan komponen-komponen dalam proses pembelajaran dan hasil proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya yaitu adanya pembelajaran tematik terpadu dan pemberian motivasi serta semangat dari tenaga pendidik untuk peserta didiknya. Mungkin itu kurang lebihnya penjelasan tentang materi kurikulum K13 pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.